Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel yang kurang cerdas tetapi tidak kurang cerdas. Ngapain tangan saya begini? Supaya ada semangat saja ya. Oke. Tadi saya membuat video mengenai demo di UGM. Alhamdulillah para penonton bisa menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Meskipun ada yang masih bukan gagal paham lah ya, saya katakan itu apa ya, tidak melihat sisi argumen yang saya berikan. Jadi yang saya kritisi itu adalah mahasiswa UGM-nya, bukan mahasiswanya secara keseluruhan. Begitu. Karena mahasiswa UGM itu kalau memang peduli terhadap bangsa, harusnya selesaikan urusan UGM. Dan saya melihat di situ ada ketakutan karena yang dilawannya itu rektor, bisa mendeo dan sebagainya. Nanti pada akhirnya tidak akan berbeda mereka itu tatkala sudah dewasa kemudian menjadi katakanlah aktivis atau menjadi pejabat. Pada akhirnya akan pragmatis juga, sama seperti yang dikritik kayak Bambang Sujatmiko ya. Kemudian Nusron Wahid, sama saja pada akhirnya kalau dari awal sudah punya ketakutan. Jadi notionnya itu di situ. Apabila di dalam perdebatan ini ya, apabila ada notion yang partikular, jangan dibawa kepada notion yang general. Karena kita sedang berbicara di dalam notion yang partikular itu. Begitu. Jadi kalau misalkan saya ini sedang membicarakan misalkan politik Garut, ya politik Indonesia belum tentu dikritik juga. Saya mengkritik misalkan di Garut itu begini dan begitu. Lah bukan berarti saya mengkritik Indonesia as a whole, tapi Garut secara spesifik. Nah, nanti argumen yang dibangunnya pun harus atas pembicaraan yang spesifik itu. Begitu ya. Tapi alhamdulillah kok 99% saya lihat komennya paham. Ya, alhamdulillah. Cuman masih ada saja yang tidak paham. Oke. Nah, satu lagi nih yang mau saya komentari ya dari permasalahan komentar nih. Ada yang bilang ini mah pasti termul ya. Ada yang bilang channel saya ini channel Dajjal katanya. Kenapa? Karena menyebarkan hoax lah and so on and so forth. Padahal di dalam video saya itu saya selalu menampilkan cuplikan. Ya, bahkan itu adalah bahan utama saya supaya saya tidak hanya sekedar berbicara begitu ya tanpa data. Nah, ini kan ada omongannya. Misalkan kita sekarang akan mereaksi si Valdo Maldini nih. Saya tampilkan dulu videonya begitu. Ya, Valdo Maldini, kemudian dari dirinya ada pembicaraan, kemudian dari pembicaraan itu mana yang off, mana yang tidak konsisten misalkan, atau mana yang tidak sesuai dengan data dan fakta. Nah, itulah yang langsung saya kritisi. Nah, para termul ini di dalam kolom komentar itu mereka tidak bisa mengcounter atas argumen yang saya berikan. Cuman bilang-bilang dajjal doang. Oke, karena ini akan singkat ya videonya nih dari Valdo ini. Saya mau menjelaskan dajjal dulu sebentar. Dajjal itu bahasa Arab, dia bukan bahasa Indonesia. Nah, makanya orang yang tidak mengerti bahasa Arab kemudian sebut Dajjal, itu nggak bakalan ngerti Dajjal itu apa. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri ya, Dajjal itu dari Dajjala ia dejulu, itu dari fa'ala yaf'ulu, wazannya itu. Artinya apa? Bukan sekedar berbohong, dia adalah berbohong secara sistematis. Kalau di dalam bahasa kita mungkin ya saya mendapatkan bahasa yang satu kata yang hampir padanan, itu namanya memanipulasi. Jadi dajjala itu memanipulasi. Kalau kadzaba yakdzibu itu sekedar berbohong. Apa perbedaannya antara berbohong dan memanipulasi? Nah, kalau berbohong itu dia perkataan tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya bohong. Apabila memanipulasi itu kenyataannya sembari ditutupi. Jadi dia berkata bohong satu, kemudian ada perbuatan yang kedua, apa itu? Menutupi kebenaran itu. Nah, orang yang berlaku seperti itu sudah sah disebut dajjala. Dia telah berbuat manipulatif. Orang yang melakukan itu sigot isim fa'il dajilun, fahuwa dajilun, dia adalah orang yang memanipulasi, berkata-kata dusta tidak sesuai dengan kenyataan beserta menutupi kenyataan itu supaya tidak nampak, tidak terlihat. Nah, itu dalam sigot biasa. Kemudian ada yang lebih
Mubalaghah disebutnya ya, hiperbolik itu. Karena saking banyaknya. Kalau di kita disebut maha begitu. Disebut saja dajjal itu dajjal dari fa'al, dajjal begitu. Apa itu? Dia adalah orang yang eh, manipulasi itu sudah menjadi kerjaannya sehari-hari. Dan manipulasinya dahsyat begitu. Maka orang yang seperti itu atau sosok yang seperti itu dia sah disebut dajjal. Maka tidak semua kadzib itu dajjal. Ya, apalagi kadzab, tidak semua juga dajjal. Makanya sepalsu-palsunya nabi nih kayak si Musailamah ya. Itu kan disebutnya bukan Musailamah ad-Dajjal, tapi disebutnya Musailamah al-Kadzab. Kenapa? Karena jelas sudah kebohongannya itu. Orang melihat sedikit saja udah jelas ini bohong. Jadi dia kadzab saja, banyak bohongnya, tapi tidak terlalu memanipulasi. Beda dengan dajjal. Dajjal itu lebih dahsyat daripada kadzab. Makanya dajjal itu disematkan oleh Rasulullah SAW kepada makhluk akhir zaman. Yang satu itu ya, yang apakah sudah keluar atau belum? Ya kalau menurut pandangan saya sih belum. Ya, yang sosok yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, cuman ada dajjal kecil yang mana dia itu manipulatif sekali, ya, manipulatif sekali, tetapi tidak sampai kepada derajat si dajjal yang satu itu. Itu ditafsir nanti namanya apa? Dujail namanya itu. Ya, Dujail. Makanya saya heran ya, kalau ada orang bilang sama saya dajjal, si Termul itu heran saya. Lah saya itu sebohong-bohongnya saya ya. Yang saya bohongin siapa sih? Ya, paling ya kalau misalkan ada istri ya istri saya, kalau ada teman ya teman saya. Saya itu kalau berbohong misalkan ini kepada satu orang, yang terbohongnya satu orang. Makanya dajjal ini itu kan kalau ya, bukan berarti saya berbohong, itu mah kalau. Sebohong-bohongnya begitu, yang dibohongnya itu anak sendiri, paling teman sendiri. Dan satu bohong hanya untuk satu orang begitu. Beda dengan dajjal ini, si manipulator ini yang mubalaghah, yang maha manipulatif. Dia mah sekali berbohong yang kebohongin ratusan juta orang. Makanya dajjal itu nggak bakalan bisa keluar dari, mudah-mudahan begitu ya, nggak bakalan bisa keluar dari orang-orang biasa seperti kita, itu nggak bakalan bisa. Dajjal itu keluarnya paling dari pemerintahan tuh. Kalaupun bukan dajjal namanya dujel. Itu sekarang sudah siapa yang bisa? Jokowi sudah. Nah, orang-orang termul ini dia menjadi dajjal-dajjal yang lebih kecil lagi, dujail. Ya, tasgirnya 2 kali itu. Dujail yang kecil-kecil ini, mereka termanipulasi sehingga mereka itu berusaha untuk memanipulasi orang lain. Contoh misalkan di dalam permasalahan ijazah ya, coba kita lihat. Ini bukan sekedar berbohong. Adalah ijazahnya asli, bukan sekedar berbohong, tetapi kebenarannya ditutupi. Ya, data-data tidak diberikan. Kemudian setelah ada putusan KIP tidak nurut tuh si UGM itu, kemudian ketuanya, rektornya disuruh berbicara bahwa ini adalah betul begitu ya, Joko Widodo itu adalah lulusan, padahal yang ditanyanya itu ijazahnya asli atau tidak. Dia malah menjawab Jokowi adalah lulusan UGM, padahal si lisannya bilang tidak. Lah ini yang seperti ini adalah manipulator, sudah sah disebut dajjal. Atau kalau banyak sekali karena sekali berbohong yang terbohongi itu ratusan juta orang, itu bisa disebut dujail. Tapi belum dajjal yang itu. Ya, sedujal-dujalnya Jokowi sih. Saya kira belum sampai kepada dajjal yang itu. Oke, itu selesai ya. Makanya posisi saya mah firm. Orang-orang termul yang membela Jokowi, mereka itu tentara-tentaranya dujail. Jadi jangan sematkan itu sama saya, salah alamat. Dan saya yakin yang menyematkan itu kepada saya juga nggak ngerti apa itu dajjal. Begitu. Itu maka kayak orang Sunda, kayak orang Amerika nunjuk-nunjuk begitu ya, burayot. Padahal dia nggak ngerti burayot itu apa. Ya harus belajar dulu atuh. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam permasalahan nih. Saya kan sekali lagi sudah membuat video tentang bagaimana mahasiswa UGM itu tidak tahu malu. Karena seharusnya mereka menyelesaikan dulu permasalahan internal mereka. Jangan FOMO. Kalau memang betul-betul peduli terhadap bangsa dan negara ini, selesaikan dari urusan dapur sendiri. Lah masa misalkan kita punya istri nggak bisa makan, terus kita itu mengurus urusan RT RW begitu ya, dalam pengertian ronda begitu, yang ronda setiap malam tapi istri kelaparan gitu ya. Enggak lah, kerjalah dulu begitu. Anda sudah selesai baru masuk ke
ranah yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam hal ini mahasiswa UGM sama harusnya mereka itu selesaikan dulu masalah si OVA ini, baru setelah itu apa? Menyelesaikan permasalahan yang lebih besar. Begitu, karena itu bisa ini erat sekali kaitannya. Baik, nah jangan sampai mereka kan mengkritisi Budiman Sujatmiko sama siapa itu kemarin Yusron Wahid tuh yang masuk ke situ. Mereka mengatakan kami dihianati. Dulu itu Pak Budiman adalah junjungan kami, bla bla bla. Sekarang kok mengkhianati. Lihat ya, besok lusa kalau kelakuan kalian, mahasiswa UGM seperti itu, besok lusa kalian yang jadi pengkhianat. Kenapa? Pertanyaan saya begini, kenapa kalian tidak mempermasalahkan si OVA UGM itu? Itu pertanyaan saya. Kenapa? Takut di DO. Ya. Takut gak dapat gelar begitu. Nanti kalian sudah lulus dalam keadaan mental seperti itu, kalian bakal masuk jadi penjilat penguasa karena gak bisa makan. Itulah yang dilakukan para aktivis-aktivis yang membelot. Nah, saya mau kasih contoh sekarang, salah satunya ini si Valdo, ya Valdo Maldini. Ini Masya Allah bela Jokowinya habis-habisan. Ya, itu kalau misalkan dalam pandangan yang linear dan dalam pandangan yang konsisten, saya musalamah saja, oke, baik seperti itu ada aja, tidak menjadi masalah. Tapi tatkala banyak sekali permasalahannya, ini kita akan simak ya, apakah dia itu membabi buta membela Jokowi atau Jokowi itu memang sah untuk dibela. Nah, dalam hal ini si Valdo si Valdo itu berbicara mengenai turun gunungnya Jokowi yang banyak dipermasalahkan. Oke ya, karena ini ada sekitar 6 menitan, saya tampilkan dulu secara utuh, secara penuh apa yang dikatakan oleh Valdo. Setelah itu baru kita reaksi, karena mungkin reaksinya akan sedikit-sedikit ya. Kita saksikan dulu yang fullnya. Silahkan. Pak Jokowi mau turun gunung, tapi memang sepertinya tuduhan-tuduhan kepada beliau nggak pernah berhenti. Padahal menurut saya, seorang politisi yang ketemu masyarakat, siapapun itu, bahkan terakhir Pak Prabowo pun juga turun ke warga di pinggir rel kereta, itu aspirasi dari warga bisa sampai dan disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, Pak Jokowi juga punya rencana untuk turun ke lapangan. Tapi saya lihat ada dua isu yang selalu dimainkan oleh orang-orang nggak setuju sama hal ini. Pertama, soal ijazah. Kedua, soal dinasti politik. Saya kira ini udah jelas ya kalau soal ijazah ini. Apalagi yang ngeritik itu partai yang pernah nemenin Pak Jokowi belasan tahun, 5 kali pemilu. Yang harusnya menurut saya partai itu yang paling tahu tentang status ijazah Pak Jokowi. Saya ini pernah ikut pilkada. Yang setahu saya ketika kita pilkada yang daftarin kandidat itu ada tanda tangan ketua partai politik. Pak Jokowi didukung oleh partai itu. Ketua partai itu nanda tangan nih pendaftaran Pak Jokowi. Kenapa mereka masih bertanya ijazah Pak Jokowi ada apa enggak? Ini kan aneh. Atau ditarik lebih jauh deh, sebelum Pak Jokowi daftar untuk jadi calon wali kota Solo, calon gubernur DKI, setiap kandidat yang mau ikut pilkada itu pasti ditanya dulu sekolahnya di mana, berapa kesiapan finansialnya, berapa hasil surveinya. Nggak mungkin nggak dicek ini. Nah, aneh ketika partai itu yang justru bertanya soal ijazah Pak Jokowi. Nggak mungkin lah, karena partai ini saya kira adalah partai yang mateng, partai yang kuat, partai yang berkali-kali ikut pemilu. Tapi kenapa malah seperti mendukung Pak Roy Suryo, El Panci yang udah setahun kampanye soal ijazah ini tapi tidak pernah terbukti. Saya cukup menyayangkan sih soal isu itu, dan ya menurut saya itu bukan isu yang sulit lah untuk didebat dan dijawab. Yang kedua, soal dinasti. Saya juga bingung nih. Udah jelas Pak Jokowi bilang, kita dukung Pak Prabowo dan Pak Gibran 2 periode. Di luar itu, kita berpikiran pun nggak pernah gitu. Jadi menurut saya, nggak ada gitu ya. Dari keluarga Pak Jokowi yang lagi didukung untuk Pilpres tuh nggak ada. Jadi tuduhan ini saya kira nggak berdasar juga. Dan yang nuduh juga yang ibunya pimpinan partai, anaknya ketua juga di partainya gitu loh. Jujur saya lebih respect dengan partai-partai lain, kuning dan biru Mercedes itu, yang bilang, monggo silahkan itu hak kebebasan setiap orang. Lama-lama saya curiga, kadang-kadang mungkin terjebak mantan, itu bikin partai politik itu jadi nggak dewasa untuk mengambil sikap. Karena nggak puas ditinggal, nggak happy ditinggal ketika pasca pemilu, partai itu menjadi lebih pragmatis ya menurut saya ketika menyerang Pak Jokowi. Tapi sekali lagi, saya percaya partai tersebut adalah partai yang besar dan partai yang matang. Dan partai itulah yang seharusnya yang harus membuktikan bahwa
Ijazah Pak Jokowi ada dan tidak ada politik dinasti. Bukan kerjaan saya sih sebenarnya, dari gajah gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, kalau ditanya Pak Jokowi ngapain sih belusukan ketemu rakyat? Ya emang itulah Pak Jokowi dari dulu. Dari awal beliau menjabat jadi wali kota Solo, gubernur DKI, presiden, beliau memang hobinya itu ketemu masyarakat, saling tegur, saling sapa, mendengar apa aspirasi dari masyarakat gitu. Apalagi dengan kondisi yang hari ini sedang sulit gitu. Ekonomi kita penuh tantangan, politik luar negeri kita penuh tantangan. Hadirnya seorang pemimpin di lapangan, saya kira itu akan memberikan sebuah ketenangan bagi masyarakat. Ternyata mereka masih bisa menyampaikan aspirasi. Kita lihat di media sosial sekarang juga ramai banget orang kritis terhadap apa yang terjadi. Justru adanya warga biasa nih, bapak-bapak dari Solo ini datang, pernah jadi pemimpin, juga menjadi oase bagi mereka. Terutama untuk daerah yang akan dikunjungi seperti NTT, Lampung, atau mungkin nanti ke Jawa Barat dan seluruh wilayah Indonesia. Pasti banyak hal-hal yang bisa jadi belum tersampaikan dan titipkan ke Pak Jokowi, bisa disampaikan ke Pak Prabowo, toh mereka hubungannya dekat. Perdebatan para elit ini kadang-kadang membuat kualitas demokrasi kita itu jadi menurun, sedangkan masyarakat butuh demokrasi yang lebih berkualitas. Sehingga saya semakin kesini makin melihat ketidaksukaan politisi pada satu orang itu bisa bikin mereka jadi nggak objektif. Itu nggak bagus sih untuk demokrasi kita. Karena kalaulah kita berpikir lebih jauh, yang rugi lah misalnya Pak Jokowi ini turun. Siapa coba? Pak Prabowo nggak terganggu. Pak Prabowo dan pemerintahan sedang fokus bekerja, dan bisa jadi Pak Jokowi turun ini justru membantu mereka untuk menenangkan masyarakat atau memberikan optimisme kepada masyarakat. Pak Prabowo dan pemerintah tidak ada respon-respon yang saya kira itu mendegradasi apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Justru partai tadi yang saya bilang di awal itu yang sering adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Dan makin kesini, saya makin yakin ya, melihat fenomena-fenomena Gen Z yang mulai mengerubungi Pak Jokowi, sepertinya ini bisa jadi harapan untuk demokrasi kita ke depan. Maksudnya apa? Karena tokoh-tokoh yang mungkin udah outdated ini, yang masih bicara ini, mereka mungkin akan menghadapi realita ketika Gen Z dan anak-anak muda itu mulai mendatangi Pak Jokowi. Pak Jokowi dijadiin konten, rumahnya dikontenin, Pak Jokowinya dikontenin, gerakannya masuk gorong-gorong dikontenin, semua lagu-lagu yang FYP juga dimainin di rumah Pak Jokowi. Sepertinya ini akan jadi sebuah gerakan baru yang bisa menjadi harapan kita semua bahwa anak-anak muda nggak bisa disetir. Mereka butuh pemimpin yang hadir, yang rumahnya kebuka untuk dikontenin, dan juga walaupun beliau sudah selesai dari jabatannya, beliau tetap pengen ketemu sama warga. Semoga sukses Pak Jokowi turun gunungnya. Kami siap mendukung dan kami percaya ini yang terbaik juga untuk Republik kita. Nah, oke ya, sudah tuh. Itu supaya ada gambaran apa yang dikatakan sama si Valo secara utuh. Nah, sekarang kita bongkar ya. Bagaimana ini? Apakah saya sudah mendengarnya? Belum juga sih. Jadi kalau Anda dengerin tadi tuh 6 menit, Anda lebih duluan dengerin daripada saya. Apakah saya sudah mendengarkan? Belum ya. Ini kita saksikan nih. Check it out. Pak Jokowi mau turun gunung, tapi memang sepertinya tuduhan-tuduhan kepada beliau nggak pernah berhenti. Padahal menurut saya, seorang politisi yang ketemu masyarakat, siapapun itu, bahkan terakhir Pak Prabowo pun juga turun ke warga di pinggir rel kereta, itu aspirasi dari warga bisa sampai dan disambut dengan baik oleh masyarakat. Nah, Pak Ya, Jokowi waktu jadi juga presiden punya rencana untuk turun ke lapangan. Tapi saya lihat ada dua isu yang selalu dimainkan oleh orang-orang yang nggak setuju sama hal ini. Pertama, soal ijazah. Kedua, soal dinasti politik. Saya kira ini udah jelas ya kalau soal ijazah ini. Apalagi yang ngeritik itu partai yang pernah nemenin Pak Jokowi belasan tahun, 5 kali pemilu. Yang harusnya menurut saya partai itu yang paling tahu tentang status ijazah Pak Jokowi. Saya ini pernah ikut pilkada. Yang setahu saya ketika kita pilkada, yang daftarin kandidat itu ada tanda tangan ketua partai politik. Pak Jokowi didukung oleh partai itu. Ketua partai itu nanda tangan nih pendaftaran Pak Jokowi. Kenapa mereka masih bertanya ijazah Pak Jokowi ada apa enggak? Ini kan aneh. Atau ditarik lebih jauh deh. Sebentar, nggak aneh On. Makanya ada, apalagi PDIP itu. Satu, tidak ada kewajiban bagi partai itu untuk uji lapangan, ya, uji faktual. Tidak ada kewajiban, nggak ada undang-undangnya. Satu itu, makanya wajar kalau partai kemudian tidak uji faktual atas ijazah yang diberikan oleh calon apapun itu yang masuk ke partai itu. Itu satu. Jadi perkataan tadi, saya kan ditanya, ya kamu yang ditanya, mungkin orang ragu sama
sama ijazah kamu ya. Itu tidak ada kewajibannya. Itu satu. Dua, kewajibannya ada pada KPU. Jadi seharusnya yang mengecek secara faktual itu KPU. Yang ketiga, lihat kenyataannya. Salah satu partai yang banyak ijazah palsunya itu PDI Perjuangan. Ya, ini kan nggak mungkin. Kalau itu tidak mungkin dalam pengertian persentasenya 0%, ya, apa partai itu mengajukan orang yang ijazahnya palsu, yang nggak bakalan terbukti di kemudian hari ada pejabat yang ijazahnya palsu, nggak bakalan terbukti. Masalahnya terbukti ada pejabat yang ijazahnya palsu, berarti probabilitas itu ada. Therefore, mungkin saja Jokowi itu ijazahnya palsu, meskipun sudah lewat PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan tatkala mempermasalahkan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka saat menerima ijazahnya Jokowi atau pengakuan Jokowi lulusan manapun itu, PDIP tidak memiliki kewajiban untuk uji faktual. Ya, udah termanipulasi nih si siapa Valdo ini. Nah ini kan dulunya aktivis juga orang ini. Ya, nggak bakalan beda jauh sama Budiman Sujatmiko. Nggak bakalan beda jauh sama lulusan UGM yang sekarang kayak gitu. Urusan negara aja digede-gedein. Urusan mereka sendiri dibiarin. Padahal ada di situ. Belum Pak Jokowi daftar untuk jadi calon wali kota Solo, calon gubernur DKI. Setiap kandidat yang mau ikut pilkada itu pasti ditanya dulu sekolahnya di mana, berapa kesiapan finansialnya, berapa hasil surveinya. Nggak mungkin nggak dicek ini. Nah, aneh ketika partai itu yang justru bertanya soal ijazah Pak Jokowi. Nggak mungkin lah, karena partai ini saya kira adalah partai yang mateng, partai yang kuat, partai yang berkali-kali ikut pemilu. Tapi kenapa malah seperti mendukung Pak Roy Suryo, El Panci yang udah setahun kampanye soal ijazah ini tapi tidak pernah terbukti. Saya cukup menyayangkan sih soal isu itu. Dan ya menurut saya itu bukan isu yang sulit lah untuk didebat dan dijawab. Sebentar, bukan isu yang sulit untuk didebat yang dijawab. Sampai sekarang ya permasalahannya salah terus semua para termul itu. Sampai sekarang bilangnya P21 nggak ada. Ini sudah 400 hari tidak sulit untuk dijawab. Mana jawabannya? Nggak ada. Dan tadi kalau misalkan mengatakan, kan pasti ditanya punya kesiapan dana berapa, elektabilitasnya berapa, lulusan dari mana, kan cuma ditanya doang. Ya orang bisa bohong. Makanya ada orang yang sudah masuk, sudah memenangkan pilkada misalkan, kemudian terbukti ijazahnya palsu. Salah satunya di Garut. Bupati Garut itu. Itu kan lewat partai juga. Terjadi nggak? Terjadi. Kenapa itu? Karena tidak ada aturan partai harus uji faktual. Jadi kalau mau ini sebuah celah, jangan pakai nggak mungkin. Udah jelas kenyataan terjadi. Lah kok masih pakai nggak mungkin, gimana sih? Ya korban dajjal ini mah sudah. Jadi itu sudah jelas terjadi nih, Valdo. Ya kalau mau kita kita koreksi bersama begitu. Kita kritisi bersama. Oh berarti untuk ke depan supaya tidak terjadi hal yang sama, uji faktual sudah seharusnya dilakukan semenjak masa pencalonan dari partai. Supaya apa? Supaya ke depan tidak ada permasalahan yang berulang begitu. Dan tatkala ada permasalahan ketemu nanti di kemudian hari, kita jelas siapa yang disalahkan, dan partai politik tidak akan mempolitisasi hal itu. Begitu loh kalau mau. Ya, saya kira itu gampang. Mana gampang? Gak ada sampai sekarang. Valdo, kasihan saya itu jadinya. Yang kedua, soal dinasti. Saya juga bingung nih. Udah jelas Pak Jokowi bingung, bilang, gak bisa mikir. Kita dukung Pak Prabowo dan Pak Gibran 2 periode. Di luar itu, kita berpikiran pun gak pernah gitu. Jadi menurut saya gak ada gitu ya dari keluarga Pak Jokowi yang lagi didukung untuk Pilpres tuh nggak ada. Jadi tuduhan ini saya kira nggak berdasar juga. Dan Pilpres itu 2, presiden sama wakilnya. Nggak ada yang sedang dicalonkan untuk Pilpres. Lah si Gibran mau dikatakan 2 periode, itu sudah memikirkan Pilpres. Emang ada Pilwapres? Korban dajjal lagi nih. Jangan tuduhkan ke saya dajjal itu. Nih saya mah pakai data tadi omongan orangnya langsung. Ya gimana sih? Ini bukan kepada Anda yang menonton ya. Saya kok jadi marah-marah sama yang nonton. Ini mah sama termul ya. Kita lanjutkan. Nuduh juga yang ibunya pimpinan partai, anaknya ketua juga di partainya gitu loh. Jujur saya lebih respect dengan partai-partai lain, kuning dan biru Mercedes itu, yang bilang, monggo silahkan itu hak kebebasan setiap orang. Lama-lama saya curiga, kadang-kadang mungkin terjebak mantan, itu bikin partai politik itu jadi nggak dewasa.
untuk mengambil sikap. Karena nggak puas ditinggal, nggak happy ditinggal ketika pasca pemilu, partai itu menjadi lebih pragmatis ya menurut saya ketika menyerang Pak Jokowi. Tapi On, ngobrolin pragmatis, jangan tuduhin ke orang lain. Ke PSI itu kalau mau ngomong pragmatis itu. Dulu ketuanya siapa, sekarang ketuanya siapa. Dulu katanya mau pakainya anak muda, sekarang yang dikumpulin siapa. Yang pragmatis itu PSI. Sangat cepat sekali berubah ideologinya itu. Itu satu. Terus tadi mengatakan saya lebih respect kepada Demokrat lah, katakan demikian ya. Dan siapa Partai Kuning itu mungkin Golkar mungkin ini maksud dia. Ya entahlah, tadi dua partai yang disebutkan. Kenapa? Karena mengatakan Pak Jokowi silahkan, itu hak. Iya, bukan di situ permasalahannya. Saya katakan sekali lagi, saya bukan simpatisannya PDI Perjuangan. Saya katakan PDI Perjuangan harus bertanggung jawab atas putusan masa lalu yang telah menjadikan Joko Widodo sebagai pemimpin Indonesia selama 10 tahun. Saya katakan demikian. Cuman permasalahannya di sini, argumennya bukan di situ. Kita memiliki aturan. Salah satu aturannya itu adalah aturan berkampanye. Aturan berkampanye itu ada waktunya kapan? Ini aturan berkampanye ini dibuat supaya apa? Supaya orang-orang itu, kita nih sebagai bangsa yang berpolitik, tidak larut di dalam politik untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi supaya setelah selesai pesta demokrasi, kesannya kita memikirkan permasalahan bangsa. Lah kalau ya memang pada akhirnya apakah Joko Widodo disebut kampanye? Ya tidak disebut kampanye. Tetapi spirit dari aturan kapan berkampanye itu dilanggar sama Joko Widodo. Makanya kita mengatakan nih orang gak punya norma, gak punya adab, tidak punya etika. Siapa? Si Jokowi itu. Itu yang kita katakan. Malah itu kan hak. Yang salah juga yang bilang itu hak, siapa Demokrat sama siapapun itu. Salah juga. Begitu. Padahal ini, pada saat ini yang mengomentari turun kuburnya Jokowi, itu yang lebih pas PDI Perjuangan. Dengan apa yang sudah kita ketahui dari aturan-aturan yang ada. Itu yang lebih pas. Besok lusa mungkin Demokrat yang lebih pas. Oke, nggak ada masalah buat kita mah. Kita bukan politikus kok. Begitu. Ini yang benar-benarnya ini. Ada yang benar di PDI kita ambil yang benernya. Ada yang benar di Demokrat kita ambil. Ada yang benar di Golkar kita ambil. Itu yang menjadikan kita pegangan. Mengkritisi sejauh mana partai politik atau politikus atau pemerintah itu sekalipun di dalam menjalankan pemerintahannya. Atau para politikus ini di dalam mengambil elektabilitas. Ya, ini mah orang udah, aduh, saya nggak tahu ya. Dia kan di PSI. Apa jabatan politik seperti ini ada bayarannya atau enggak ya? Kalau ada bayarannya, ya wajar ngomong kayak gini. Udah kayak pengacara aja itu mah nggak bakal pernah salah orang yang membayar itu. sekali lagi, saya percaya partai tersebut adalah partai yang besar dan partai yang matang. Dan partai itulah yang seharusnya yang harus membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi ada dan tidak ada politik dinasti. Bukan kerjaan saya sih sebenarnya dari gajah gitu loh. Tapi ya kembali lagi ya, kalau ditanya Pak Jokowi ngapain sih belusukan ketemu rakyat? Ya emang itulah Pak Jokowi dari dulu. Dari awal beliau menjabat jadi wali kota Solo, gubernur DKI, presiden. Beliau memang hobinya itu ketemu masyarakat, saling tegur, saling sapa, mendengar apa aspirasi dari masyarakat gitu. Apalagi dengan kondisi yang hari ini sedang sulit gitu. Ekonomi kita penuh tantangan, politik luar negeri kita penuh tantangan. Hadirnya seorang pemimpin di lapangan, saya kira itu akan memberikan sebuah ketenangan bagi masyarakat. Ternyata mereka masih bisa menyampaikan aspirasi. Kita lihat. Nih, itu mah harus dari pemerintah yang resmi sekarang. Si Jokowi itu apa? Ketua RT juga bukan. Ya, Jokowi itu sekarang ketua RT juga bukan. Ngapain belusukan? Tapi yang bersangkutan itu punya anak wakil presiden, punya anak partai PSI jadi ketua. Ya, mana yang paling mungkin itu belusukan kayak gitu? Mau mendengarkan aspirasi masyarakat, nggak punya legal standing. Mau naikin si Gibran, udah di situ adanya si Gibran. Ini yang paling masuk akal untuk membesarkan PSI, dan itu sudah mencederai semangat demokrasi itu sendiri. Ya. Oh, itu kan sudah hobinya, masa dijawab sama hobi? Lihat di media sosial sekarang juga ramai banget orang kritis terhadap apa yang terjadi. Justru adanya warga biasa nih, bapak-bapak dari Solo ini datang, pernah jadi pemimpin, juga menjadi oase bagi mereka. Terutama untuk daerah yang akan dikunjungi seperti NTT, Lampung, atau mungkin nanti ke Jawa Barat, dan seluruh wilayah Indonesia. Pasti banyak hal-hal yang bisa jadi belum tersampaikan dan titipkan ke Pak Jokowi, bisa disampaikan ke Pak Prabowo, toh mereka hubungannya dekat. Nggak boleh atuh, nggak boleh. Itu kan sudah ada alirannya. Terus ngapain kalau misalkan ada
kementerian terkait, ya apapun itu kementerian, mungkin juga punya humas. Kenapa nggak mereka? Ini kan fungsi negara, bukan fungsi Jokowi. Jokowi itu ketua RT juga bukan. Saya mah tidak mengatakan Jokowi itu akan mengancam tatkala dia turun gunung. Enggak. Oh, itu mah terserah. Cuman narasi yang dibangun di belakangnya ini, narasi-narasi pembelaan terhadap tuan yang membayar seperti si Valdo Maldini ini, itu harus di-counter sebagai sebuah narasi, begitu. Kekuatan para elit ini kadang-kadang membuat kualitas demokrasi kita itu jadi menurun, sedangkan masyarakat butuh demokrasi yang lebih berkualitas. Aduh, ini mau ngomongin sama para termul itu. Termul jangan ngomong supaya berkualitas. Itu satu, demokrasi itu berkualitas itu. Kemudian jangan mengubah utak-atik aturan sebelum pemilu. Tuh, jangan ngomong haram PSI mah ngomong demokrasi, haram. Haram PSI ngomong demokrasi. Ngapain PSI ngomong demokrasi? Dia yang merusak kok. Tuh, si Jokowi. Enggak. Saya semakin kesini makin melihat ketidaksukaan politisi pada satu orang itu bisa bikin mereka jadi nggak objektif. Itu nggak bagus sih untuk demokrasi kita. Karena sebaliknya, kecintaan berlebih pun apapun kalau dibayar. Sekali lagi saya tidak tahu dia dibayar atau tidak. Ya, orang-orang yang ada di PS itu dibayar atau tidak saya tidak tahu. Cuman kecintaan pasti ada. Makanya kumpulnya di kolam itu, tuh di kolam gajah tuh. Sama, itu juga merusak demokrasi. Makanya kalau mau dengerin demokrasi dari orang kayak saya, ya, dari orang yang tidak berafiliasi kemana-mana, nggak ada takutnya kita mah mau kritisi PSI lah, kita nggak dibayar sama PSI, mau dikritiki PDI juga saya mah tidak dibayar sama PDI, nothing to lose. Ya, yang nggak bakalan si Valdo ini mengkritisi PSI, yang nggak bakalan, ya dia kolamnya sendiri, masa mau dikencingin begitu. Nah, kalaulah kita berpikir lebih jauh, yang rugi lah. Misalnya Pak Jokowi ini turun, siapa coba? Pak Prabowo nggak terganggu. Pak Prabowo dan pemerintahan sedang fokus bekerja, dan bisa jadi Pak Jokowi turun ini justru membantu mereka untuk menenangkan masyarakat atau memberikan optimisme kepada masyarakat. Pak Prabowo dan pemerintah tidak ada respon-respon yang saya kira itu mendegradasi apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Justru partai tadi yang saya bilang di awal itu yang sering adu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Dan makin ke sini saya makin yakin ya, melihat fenomena-fenomena Gen Z yang mulai mengerubungi Pak Jokowi, sepertinya ini bisa jadi harapan untuk demokrasi kita ke depan. Nah, Pret, sebentar itu tadi denyakan siapa yang dirugikan. Loh, kalau misalkan kamu tidak tahu siapa yang dirugikan, sekarang tanyakan siapa yang diuntungkan. Dengan Jokowi turun yang diuntungkan siapa? PSI. Kenapa itu jadi masalah? Itu jadi masalah karena sekarang belum masanya kampanye. Masa berpikir seperti itu saja nggak bisa? Siapa yang dirugikan? Oke, gak ada yang dirugikan, yang diuntungkan siapa? Oh, tapi kan Pak Prabowo, Pak Jokowi tidak akan berbicara hal itu. Tapi kan nggak bisa dilepaskan bahwa yang namanya si Kaisang itu anaknya Jokowi, yang happens to be menjadi ketua partai PSI, yang happens to be sedang mencari suara dan sedang mencari simpati, yang kemarin udah kado rusak sama si Ade Darmawan, ya Ade siapa Ade itulah. Saya jadi lupa namanya itu ya. Mas Ade Santoso. Itu. Kemudian tadi mengatakan ya, ini Gen Z mengerumuni Pak Jokowi. Anda tidak pernah mengcounter temuan Tempo yang mengatakan itu ada panitianya. Gak pernah di-counter itu. Pura-pura budak itu padahal hasil investigasi jurnalistik. Siapa? Karena tokoh-tokoh yang mungkin udah outdated ini, yang masih bicara ini, mereka mungkin akan menghadapi realita ketika Gen Z dan anak-anak muda itu mulai mendatangi Pak Jokowi. Pak Jokowi dijadiin konten, rumahnya dikontenin, Pak Jokowinya dikontenin, iya, ada panitianya, masuk gorong-gorong dikontenin, semua lagu-lagu yang FYP juga dimainin di rumah Pak Jokowi. Sepertinya ini akan jadi... Itu gak ngerti apa orang lagi satir ya. Jokowi masuk gorong-gorong di kontenin, iya jadi satir itu. Sebuah gerakan baru yang bisa menjadi harapan kita semua bahwa anak-anak muda nggak bisa disetir. Mereka butuh pemimpin yang hadir, yang rumahnya kebuka untuk dikontenin, dan juga walaupun beliau sudah selesai dari jabatannya, beliau tetap pengen ketemu sama warga. Semoga sukses Pak Jokowi turun gunungnya. Kami siap mendukung dan kami percaya ini yang terbaik juga untuk Republik kita. Jika kami siap pendukung, kan PSI. Ya kan, gimana sih, kontradiktif banget nih ngomongnya orang. Ya, kemudian ini butuh yang rumahnya terbuka. Coba selesaikan dulu itu hasil investigasi Tempo yang mengatakan itu ada panitianya, ada yang dibayarnya juga. Ya, nggak pernah dijawab juga itu, pura-pura buta. sepakat, subscribe Valdo. Nggak mau subscribe Valdo Maldini Pret. Nggak mau, ngapain?
Ya, ini nih apa buat adik-adik semua ya supaya tahu beginilah orang kalau sedari awal tidak memiliki idealisme ya lapar-lapar sedikit udah nyari yang bayar begitu. Ya jangan heran ada orang kayak si siapa Budiman Sujatmiko terus ya yang disebutkan tadi lah ya di awal-awal itu dan kita merasa terhianati termasuk salah satunya si siapa Maldini ini yang bukan pesepak bola. Demikian ya, mudah-mudahan termul cepat binasa dan untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.